Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, mahasiswi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah tokoh biografi dalam memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pembudayaan Kegemaran Membaca. Untuk mereview sebuah buku biografi tokoh, kali ini saya mengambil judul Cerita Azra Biografi Cendekiawan Muslim Aziumardi Azra pada tahun 2011 dengan penulis Andina Dwi Fatma. Cerita Azra Biografi Cendekiawan Muslim Aziumardi Azra. Aziumardi Azra lahir di Lubuk Alung, sebuah daerah kecil di Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Arti namanya cukup puitis, permata hijau, meskipun baru mengetahui hal ini bertahun-tahun kemudian dari seorang profesor asal Iran yang dijumpai dalam sebuah konferensi di luar negeri. Aziumardi Azra biasa dipanggil Edi atau Mardi. Ia masuk sekolah dasar pada umur 8 tahun. Karena pada semasa kanak-kanak, Edi bertubuh kecil sehingga membuatnya terlambat bersekolah. Karena saat itu anak-anak baru diperbolehkan bersekolah jika mereka sudah bisa melingkarkan tangan di atas kepala sampai ujung jari menyentuh dan telinga. Dan Edi tidak pernah bisa sampai umurnya 8 tahun. Pada tahun 1963, Edi masuk sekolah dasar dekat rumahnya, yaitu SD Negeri 01 Lubuk Alung. Jarak dari rumahnya 10 menit jalan kaki. Karena Edi sudah pandai membaca, pelajaran sekolah dirasanya mudah saja. Edi dicap sebagai anak pintar di sekolah. Setelah ia tamat sekolah dasar pada tahun 1969, Edi melanjutkan sekolah pendidikan guru agama negeri atau PGAN 6 tahun Padang. Edi tumbuh dewasa menjadi anak yang pemberontak. Pada tahun 1975, ia lulus dari PGAN 6 tahun Padang dengan nilai terbaik. Setelah ia lulus, ia melanjutkan pendidikan tingginya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1982. Ia mendapatkan gelar Master of Art atau MA pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah Columbia University tahun 1988 dan memenangkan beasiswa. Aziumardi Azra atau biasa dipanggil Azra adalah seorang cendekiawan muslim pendobrak. Kiprahnya di dunia pendidikan menghasilkan inovasi-inovasi yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Salah satu hasilnya adalah bertransformasinya IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah, yang menjadikan institusi pendidikan Islam itu bisa masuk ke dalam arus utama, menjadi lebih berpikiran terbuka, berkualitas, dan bermartabat di mata masyarakat. Aziumardi Azra adalah seorang pakar sejarah dan peradaban Islam yang diakui di dunia internasional. Ia pun sudah mendapatkan gelar guru besar dari alma maternya, UIN Syarif Hidayatullah. Dalam hidupnya, ia adalah seorang tulen muslim yang taat mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Aziumardi Azra pernah dipercaya oleh mantan Wapres Yusuf Kalla untuk menjadi Deputi Sekretaris Wakil Presiden atau Sewapres bidang Kesra selama 2 tahun. Berbagai partai politik sudah pernah melamarnya untuk bergabung, tetapi dia tetap teguh pada netralitasnya. Netralitasnya dari dunia politik menjadikan dirinya sebagai orang yang paling diburu wartawan untuk berkomentar perihal politik dan kemasyarakatan sosial. Ia berhak dipanggil Tuan dan memiliki hak-hak khusus lainnya. Pesepak bola David Beckham dan beberapa orang populer lainnya di Inggris memiliki pangkat di bawah dirinya.
Satu lagi yang saya banggakan di dalam penerbangan dunia, ia tercatat sebagai salah satu frequent flyer tertinggi, salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia, Singapore Airlines, sejak tahun 2005. Buku Cerita Azra ini mengungkapkan kisah kehidupan Azimardi Azra beserta sisi-sisi menarik kehidupannya yang jarang diketahui masyarakat. Dengan membaca buku ini, kita akan terinspirasi oleh kisah hidupnya. Motivasi yang saya dapat ketika membaca buku tersebut adalah jikalau anak kecil yang sering dikasari oleh ayahnya karena ayahnya mementingkan pendidikan anaknya, maka dari itu saya termotivasi untuk mementingkan pendidikan saya. Hal menarik dari tokoh tersebut adalah ketika anak kecil itu belum bisa membaca, tetapi ayahnya mengajarkannya dengan hal unik, yaitu mengajarkan anaknya membaca dengan bis-bis yang lewat di depan rumahnya sehingga ia pandai membaca dan dicap sebagai anak yang terpintar di sekolahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.